Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cus Nurul Fauziah, NIM 12101113106. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait dengan asas-asas dalam hukum acara perdata, yakni putusan harus disertai dengan alasan dan beracara dikenakan biaya. Yang pertama adalah putusan-putusan harus disertai dengan alasan. Asas ini maksudnya adalah putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil atau dasar hukum positif yang ada. Hakim dalam menerapkan dalil-dalil atau hukum harus sesuai dengan sengketa yang dihadapi oleh para pihak. Jika tidak, maka keputusan yang dikeluarkan oleh hakim tersebut berakibat cacat hukum dan dapat dibatalkan, diubah, dan diperbaiki di tingkat banding. Semua putusan pengadilan harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas. Alasan-alasan tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya terhadap masyarakat, sebagaimana maksud dari pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, mencari dan menemukan hukum juga berlaku asas ius curiae novit, yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksakan dan mengadilinya. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa hakim sebagai organ yudisial dianggap memahami hukum. Orang yang ingin mencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Jika hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib untuk menggali hukum tidak tertulis untuk memutus perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Asas yang kedua adalah beracara dikenakan biaya. Asas beracara dikenakan biaya adalah para pihak yang beracara di pengadilan dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan untuk para pihak, serta biaya materai. Biaya-biaya tersebut sangat diperlukan oleh pengadilan karena untuk memperlancar jalannya persidangan, khususnya untuk pemanggilan dan pemberitahuan para pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Biaya-biaya tersebut umumnya dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan. Jika dalam perkara tersebut ternyata ada barang-barang jaminan baik bergerak maupun tidak bergerak yang harus disita oleh panitera pengadilan negeri. Maka selain biaya-biaya tersebut di atas, masih ada biaya tambahan, yaitu biaya-biaya pengacara, para saksi, saksi ahli, dan juru bahasa. Hal ini sesuai dengan pasal 121 ayat 4, 182, 183 HIR, Jo pasal 145 ayat 4, 192, 193, 194 RBG, Jo pasal 2 ayat 2, pasal 4 ayat 2, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Biaya-biaya yang harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan tersebut di atas, terdapat pengecualian untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonannya ke pengadilan dengan beracara di pengadilan tanpa biaya atau disebut juga dengan prodeo. Khusus untuk para pihak yang tidak mampu yang telah mengajukan permohonannya dan tidak dilawan oleh pihak lawan serta permohonannya dikabulkan oleh hakim, maka pihak yang mengajukan beracara tanpa biaya tersebut, jika di dalam persidangan dikalahkan, maka dia tidak akan dikenakan biaya. Hal ini sesuai dengan aturan dalam pasal 237, 238, 239 HIR, Jo pasal 273, 274, 275 RBG. Berbicara terkait dengan istilah prodeo, yaitu proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma atau gratis, di antara orang-orang yang dapat mengajukan prodeo tersebut adalah warga negara Indonesia yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan secara prodeo, seperti perkara perceraian, isbat nikah, gugat waris, dan lain-lain. Permohonan berperkara secara prodeo hanya berlaku untuk satu tingkat peradilan saja. Jika pemohon atau penggugat mengajukan banding atau kasasi, maka pemohon atau penggugat harus mengajukan permohonan baru untuk berperkara secara prodeo pada tingkat banding atau kasasi tersebut. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.